Perkenalkan, nama saya Kansa Marza Isnaen, NPM 22052010131 dari kelas Metode Penelitian Desain kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Budaya Suku Jawa terhadap Gaya Visual Produk Kesenian Daerah Jawa Timur. Nah, di sini alasan saya mengambil penelitian ini dengan topik tersebut adalah yang pertama untuk pelestarian budaya lokal di era modern. Nah, kenapa? Karena di tengah arus globalisasi ini dan modernisasi, nilai-nilai budaya lokal seringkali terpinggirkan. Jadi, penelitian ini sangat penting untuk digali dan mendokumentasikan bagaimana budaya suku Jawa tetap berperan dalam membentuk gaya visual produk kesenian di daerah Jawa Timur. Nah, untuk yang kedua adalah minimnya kajian visual berbasis kultural. Jadi, banyak penelitian lebih menitik beratkan pada aspek sejarah atau sosiologis budaya Jawa. Sementara pengaruhnya terhadap gaya visual kesenian daerah masih minim dikaji secara mendalam. Jadi, penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mendukung industri kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan mengetahui elemen budaya Jawa dalam kesenian, pelaku seni dan industri kreatif juga dapat lebih sadar dalam mengadopsi dan mengembangkan desain yang tetap relevan secara budaya namun modern secara estetika. Lalu yang terakhir adalah urgensi identitas visual daerah. Di zaman era digital ini tentunya visual menjadi identitas yang mudah dikenali. Jadi untuk memahami itu, pemahaman mendalam mengenai gaya visual berbasis budaya itu dapat memperkuat identitas kesenian daerah Jawa Timur dalam kancah nasional maupun internasional. Nah, dari pelaksanaan penelitian ini tentunya dilatar belakangi oleh suatu permasalahan umumnya, yaitu bisa dilihat pada slide berikut. Jadi, di tengah perkembangan zaman yang serba digital dan modern ini, tentunya banyak produk kesenian lokal yang mulai mengalami perubahan dalam aspek visual dan estetikanya. Hal ini sering terjadi karena adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi dari seluruh dunia, berbagai dunia. Jadi dari tuntutan pasar hingga kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya asli yang melatar belakangi bentuk dari kesenian tersebut. Nah, untuk di Jawa Timur sendiri, salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya dan kesenian tradisional yang cukup kuat, pengaruh budaya suku Jawa itu dominan dalam pembentukan identitas visual dari berbagai produk kesenian mereka seperti batik, kerajinan tangan, topeng, hingga seni pertunjukan. Namun seiring berjalannya waktu, gaya visual dari produk-produk tersebut ini mulai mengalami pergeseran bentuk, warna, ataupun simbol yang tanpa disertai pemahaman yang utuh mengenai kenapa makna budaya itu ada di dalam kandungannya tersebut. Jadi untuk masalah utamanya adalah belum adanya pemetaan yang jelas tentang sejauh mana sih budaya suku Jawa itu mempengaruhi gaya visual kesenian di daerah Jawa Timur, serta bagaimana elemen-elemen budaya tersebut diadaptasi dalam karya visual modern. Jadi ketidakhadiran pemahaman inilah yang menyebabkan hilangnya identitas budaya, melemahnya orisinilitas produk hingga pudarnya nilai edukatif dalam kesenian lokal. Jadi selain itu minimnya dari literatur yang membahas pengaruh budaya secara visual bukan hanya secara historis ataupun naratif, membuat topik yang saya ambil dalam penelitian ini menjadi penting untuk dikaji khususnya dalam konteks pelestarian budaya melalui pendekatan desain dan seni visual yang relevan dengan generasi saat ini. Jadi dari permasalahan umum untuk latar belakang penelitian ini, adapun identifikasi masalahnya adalah yang pertama bagaimana bentuk visual, pola, motif, warna, dan simbol dalam produk kesenian daerah Jawa Timur saat ini merefleksikan nilai-nilai budaya suku Jawa. Yang selanjutnya, sejauh mana sih pemahaman masyarakat dan pelaku kreatif terhadap nilai-nilai budaya Jawa dalam kesenian lokal. Nah, untuk pengumpulan datanya sebagai penunjang dari penelitian ini adalah yang pertama dari studi literatur
yaitu mencangkup dari buku-buku akademik profesional di bidangnya dan juga jurnal-jurnal terkini yang meneliti hal serupa dengan topik ini. Lalu selanjutnya observasi objek, yaitu mengumpulkan beberapa objek untuk diteliti lebih dalam seperti bentuk motif batik, wayang, maupun ukiran daerah dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah wawancara dari beberapa ahli dan juga audiens dari penelitian ini, yaitu di sini penelitian ini mewawancarai Ibu Nanik dan Bapak Tono selaku ahli budayawan dan warga asli Jawa Timur. Jadi untuk proses analisis dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan proses yang pertama yaitu menentukan masalah dan fokus penelitian tersebut. Lalu kemudian pengumpulan data dan informasi, lalu mengkategorisasikan sesuai dengan jenis bentuk dari objek tersebut. Lalu yang ketiga, interpretasi budaya dengan pendekatan teori. Nah, teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori semiotika. Lalu yang terakhir, penarikan kesimpulan dari pengumpulan data informasi dan interpretasi budaya dengan teori tersebut. Analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan objek bernama batik kawung dengan deskripsi yang sudah ditafsirkan dalam teori semiotika adalah batik bermotif kawung ini berbentuk bulatan simetris seperti buah kolang-kaling, merepresentasikan kesucian dan pengendalian diri yang termasuk dalam dua nilai penting dalam laku spiritual masyarakat Jawa. Jadi penggunaan warna pada batik klasik ini juga tidak sembarangan. Pewarnaannya seperti coklat, indigo tua, dan putih melambangkan kesederhanaan, keseimbangan, dan kesucian yang mencerminkan pada prinsip budaya Jawa yang mengutamakan keselarasan dengan alam dan batin. Lalu objek yang kedua adalah wayang kulit. Wayang kulit sendiri sebagai salah satu bentuk seni visual dan pertunjukan Jawa yang paling ikonik, menyajikan gaya visual yang tidak mempunyai bentuk yang realistis namun sangat simbolik. Beragam dengan tokoh dalam keceritaan budaya Jawa memiliki bentuk tubuh dan wajah yang berbeda berdasarkan karakter moral mereka tersendiri. Jadi tokoh baik seperti Arjuna memiliki tubuh yang ramping, kepala kecil dan postur elegan yang menandakan kehalusan budi. Sebaliknya, tokoh otagonis seperti Rahwana digambarkan besar, kasar, dan penuh kebiasaan, mencerminkan nafsu, ego, dan kekuasaan duniawi. Lalu selanjutnya ada objek seni ukiran dan arsitektur dari budaya Jawa sendiri, yaitu dengan deskripsi pada seni ukir dan bangunan tradisional ini, gaya visual tersebut mencerminkan struktur filosofis unsur kebudayaan Jawa itu tersendiri. Ornamen ukiran seperti gunungan, wajikan, dan lunglungan menonjolkan dari makna simbolik yang menggambarkan perjalanan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari proses analisis untuk penelitian ini didapatkan data dari cara wawancara dengan beberapa narasumber untuk menjadi pendukung dari hasil analisis ini. Yang pertama yaitu narasumbernya Ibu Nanik dengan status pekerjaannya adalah ahli budayawan dengan usia 55 tahun dengan pertanyaan sebagai berikut dan jawaban Ibu Naniknya. Untuk wawancara yang kedua mewawancarai dari Bapak Tono sebagai orang asli yang berdomisili di Jawa Timur dengan status pekerjaan pengrajin topeng Malangan di usia 60 tahun dengan pertanyaan berikut dan jawaban Bapak Tono. Nah, dari keseluruhan proses analisis dan pengumpulan data informasi sebagai pendukung penelitian ini dapat ditarik kesimpulan hasilnya, yaitu dari hasil wawancaranya ditemukan bahwa narasumber memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai budaya Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diwujudkan dalam proses penciptaan karya seni visual, khususnya dalam pembuatan topeng tradisional Malangan. Pak Tono menyebutkan bahwa
Setiap elemen visual pada topeng warna, bentuk, mata, alis, hingga ekspresi wajah memiliki makna filosofis tertentu yang berakar dari cerita rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Jawa menjadi dasar utama dalam merancang gaya visual kesenian tersebut. Jadi salah satu kekhawatiran narasumber adalah kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari budaya secara mendalam, namun ia optimis bahwa melalui pendidikan dan kolaborasi kreatif, unsur budaya Jawa tetap hadir dalam desain-desain modern, dengan catatan bahwa pelaku seni memahami filosofi budayanya terlebih dahulu. Nah, sebagai penutup dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan akhirnya kebudayaan merupakan salah satu keseluruhan adat dan prinsip hidup dari suatu kelompok masyarakat yang diwariskan turun-temurun menjadi suatu aspek dalam menjalankan kehidupan. Indonesia yang menjadi negara dengan kekayaan beragam budaya tentunya memiliki beragam kesenian daerah yang dihasilkan dari suku-suku lokalnya. Salah satunya yang paling terkenal adalah yang mendominasi adalah suku Jawa. Dalam konteks pendekatan visual, tiap kesenian yang muncul dari hasil kebudayaan tersebut pastinya mempengaruhi bagaimana proses visualisasi produk akhir kesenian tersebut. Mulai dari pola motif, identik, hingga seni ukiran khas, mempunyai makna simbolik yang terkandung. Dalam adanya penelitian ini, dapat terbukti bahwa adanya pengaruh besar dari faktor kebudayaan terhadap penciptaan visual produk kesenian. Terima kasih.